Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel Anton Informasi yang selalu memberikan video tutorial seputar jaringan WiFi sekaligus informasi mengenai perangkat WiFi ya teman-teman. Baik, kali ini saya akan unboxing akses point murah meriah ya teman-teman. Ini bisa kita gunakan sebagai akses point hotspot bocoran maupun akses point untuk WiFi rumahan ya, atau luas sinyal WiFi IndiHome atau WiFi yang lain ya, tanpa menggunakan mikrotik, atau bisa juga untuk WiFi hotspot bocoran menggunakan voucher dengan bantu mikrotik. Baik, ini adalah akses point HS Airpo CP100 ya teman-teman. Kebetulan untuk harga di sini kenapa saya bilang murah, karena ini sekitar 200-an lebih ya teman-teman, plus ongkir. Di sini diberikan keterangan ya untuk spek antenanya, yaitu 12 dBi dual polarity ya teman-teman, 12 dBi antenas. Kemudian ini CP 100 ini bisa digunakan sebagai point to point dan point to multi point ya teman-teman. Artinya point to multi point yaitu bisa kita nge-bridge, bisa kita terhubung dengan banyak perangkat, yaitu lebih dari satu ya intinya ya teman-teman. Contoh gambarnya seperti ini ya. Oke, sekarang coba kita lihat apa saja ada di dalam boxnya. Nah, ini adalah CP100 dari HS Airpo ya teman-teman. Ini memang kecil banget. Kemudian di sini sudah ada kabelan 1 meter. Kemudian di sini ada buku manual. Kemudian di sini ada adaptor langsung PoE ya teman-teman. Ini adaptor langsung PoE. Di sini ada PoE dan juga port LAN-nya. Di sini ada lampu indikator atau lampu power ya teman-teman. Kemudian saya cek lagi, di sini ada satu buah kabel TIS ya untuk mounting di tiang atau untuk mengikat CP HS Airpo CP100 ini ke tiang ya teman-teman. Ini memang kecil banget ya. Ini kalau nggak salah ini ada 15 cm ya untuk tinggi. Kemudian untuk lebar ini mungkin 10 cm ya teman-teman. Ini memang kecil banget. Kita lihat di sini terdapat 4 buah lampu indikator ya teman-teman. Coba kita lihat 4 buah lampu indikator kebalik ya. Di sini ada SYNC 1, SYNC 2, SYNC 1. Ini apa maksudnya? SYNC ya. Oh, signal ya. Ini ada lampu indikator signal 1, lampu indikator signal 2, kemudian di sini ada lampu indikator LAN, kemudian ada lampu indikator power. Kemudian coba kita lihat di bagian dalam, kita buka aja di bagian dalam. Sorry ngeblur ya teman-teman. Nah, ini dia. Kelihatan di belakang ya, di dalam. Di sini ada port LAN 1 dan ada port LAN 2. Kemudian di sini ada jack adaptor ya teman-teman. Kemudian di sini ada tombol reset yang pastinya. Kemudian kita lihat di sini untuk IP, di sini CP100 ini menggunakan IP defaultnya yaitu 192.168.1.254. Untuk password login masih menggunakan admin. Untuk power adaptornya di sini dia mengkonsumsi 24 volt pasif PoE. Artinya CP100 ini bisa menghidupkan perangkat lain yang bisa kita gunakan ya untuk lewat port LAN ini ke perangkat lain, sehingga ini bisa kita namakan port PoE. Kemudian di sini ada MAC address ya teman-teman. Oke, sekarang untuk mode, coba kita lihat mode apa saja yang terdapat di dalam CP100 HS Pro ini. Di sini terdapat 6 buah mode yang bisa kita gunakan untuk menerima sinyal WiFi atau dengan kata lain menembak WiFi. Kemudian ada mode juga untuk memancarkan sinyal WiFi, baik itu WiFi hotspot bocoran maupun WiFi rumahan ya teman-teman. Di sini mode yang pertama adalah root bridge atau biasa yang sehari-hari kita sebut sebagai access point. Perangkat ini artinya bisa kita gunakan untuk menyebar sinyal WiFi, baik itu sinyal WiFi hotspot bocoran maupun sinyal WiFi rumahan ya teman-teman.
Kemudian yang kedua di sini kita lihat subnet bridge, atau di perangkat lain biasa kita sebut dengan client mode atau station, atau perangkat ini bisa kita fungsikan sebagai penerima sinyal WiFi yang biasa kita sebut bisa kita gunakan untuk menembak WiFi ya teman-teman. Kemudian untuk mode yang ketiga adalah subnet bridge, atau biasa kita sebut sebagai access point plus client mode ya, atau dengan kata lain yang kita kenal di perangkat lain adalah mode WISP. Dia akan menangkap sinyal WiFi, kemudian dia akan menyebarkannya kembali dengan menggunakan SSID dan juga password yang berbeda. Kemudian di sini adalah yang keempat adalah bridge mode atau jembatan. CP100 ini bisa kita fungsikan, istilahnya kurang lebih sama dengan itu mode access point ya teman-teman. Di sini dia akan menerima dan juga bisa memancarkan sinyal WiFi menggunakan bridge mode. Dengan kata lain access point aja ya teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini ada mode bridge plus client mode, yaitu bisa juga kita sebut sebagai kalau nggak salah ini ya seperti hampir sama dengan mode WISP juga ya teman-teman, atau bisa juga kita sebut sebagai repeater atau universal repeater ya teman-teman. Kemudian yang keenam di sini adalah repeater mode atau repeater mode. Ini berfungsi sebagai untuk menyambung sinyal WiFi dan menyebarkannya kembali, atau dengan kata lain repeater mode ini berfungsi sebagai menguatkan sinyal WiFi di titik terlemah. Oke. Kemudian kita lihat fitur-fitur. Di sini ada network. Coba kita lihat. Nah, di sini network di sini terdapat alamat IP dan subnet max dari CP100 HSR Pro 300 Mbps ini. Di sini kita bisa merubah IP LAN-nya menjadi IP statik, atau kita menggunakan yang default, itu terserah kita ya teman-teman. Kemudian coba kita lihat lagi untuk di sini selanjutnya di bagian masih network. Di sini terdapat DHCP server setup. Mungkin DHCP setup di sini terdapat menu DHCP server yang bisa kita nonaktifkan atau kita bisa aktifkan. Dengan kata lain di sini kita bisa enable jika kita kepingin CP 100 ini kita buat sebagai hotspot bocoran teman-teman. Di sini DHCP server bisa kita disable dan juga bisa kita enable. Kalau kita disable artinya CP300 ini tidak akan mengeluarkan IP ya teman-teman. Kalau kita enable maka otomatis IP dari CP100 ini akan bisa kita gunakan atau akan mengeluarkan IP. Kemudian untuk DHCP start IP dan DHCP end IP di sini kita bisa membatasi klien mulai berapa perangkat yang kita ingin terkoneksi melalui HP HSR Pro ini teman-teman. Di sini defaultnya adalah 192.168.60 hingga 1.250. Kemudian untuk penyewaan selanjutnya adalah DHCP list time ya. Di sini maksudnya DHCP list time inilah berapa lama CP100 ini menyewakan IP kepada user ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini ada advanced setup ya. Coba kita lihat advanced setup. Di sini kebetulan ada tampilan LAN speed. Nah, di sini ada biasanya kalau di perangkat lain itu ada 100 mega full duplex atau 100 mega half duplex. Tapi biasa di sini kita biarkan saja auto negotiation ya teman-teman untuk merubah model kecepatan internet. Kemudian di sini ada timing start, di sini ada watchdog dan internet service. Coba kita cek di internet service. Di sini terdapat keterangan mengenai untuk mengakses ya. Di sini sudah support dengan telnet, UPnP dan STP teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini ada menu manajemen. Di sini ada menu manajemen yang bisa kita setting adalah mengganti password login. Kemudian ada upgrade firmware-nya, kita bisa mengupgrade atau mendowngrade
firmware dari HS Pro ini ke firmware tinggi, atau kita bisa menurunkan HSR Pro 300 Mbps ini ke lebih rendah. Kemudian di sini ada sistem configuration ya. Di sini ada sistem configuration. Di sini saya juga ada bisa kita meresetnya di sini, dan juga kita bisa mereboot perangkat ini secara otomatis ya melalui sistem configuration ini. Kemudian di sini ada language. Nah, language di sini ini akan menampilkan bahasa. Di sini terdapat cuma 2 bahasa, yaitu Chinese dengan English. Oke, mungkin kemudian di sini ada yang selanjutnya adalah auto system cleaning, atau membersihkan mungkin file-file sampah ya di dalam CP100 ini ya. Di sini kita bisa menyeting secara otomatis untuk cleaningnya atau pembersihan di dalam perangkat ini bisa kita lakukan secara otomatis 1 hari ataupun sekali. Kemudian di sini ada time setup. Di sini bisa kita menentukan tanggal dan juga jam di dalam CP300 ini, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini dalam review dan unboxing salah satu CP outdoor dari keluaran HSR Pro, yaitu CP100-300 Mbps wireless and mini. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.